Cek. Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester untuk prodi Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam, di mana ini untuk mata kuliah pemrograman perangkat bergerak dengan kode IF 632 dengan SKS yaitu 3 ya, yang dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021, di mana mata pengajarnya yaitu saya, Muhammad Fajir Abdul Nasrullah, kemudian ada juga Pak Suwono dan juga Pak Sumarto. Untuk deskripsi mata kuliah sesuai dengan RPS, yaitu mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan menerapkan konsep, cara, dan metode untuk membuat aplikasi pemrograman berbasis perangkat bergerak atau mobile device. Di sini, capaian pembelajaran umumnya yaitu mahasiswa memiliki kemampuan untuk bisa membuat aplikasi berbasis perangkat bergerak. Dengan capaian pembelajaran khususnya, yaitu mahasiswa mampu dalam memahami dan mengimplementasikan materi selama 1 semester. Mahasiswa mampu dan menjelaskan konsep pemrograman perangkat bergerak disertai contohnya pada dunia nyata. Kemudian mahasiswa mampu membuat pages atau halaman, melakukan proses navigasi, mampu menggunakan tema, mampu menggunakan icon, mahasiswa mampu menggunakan komponen, mahasiswa mampu menggunakan penyimpanan data, mahasiswa mampu membuat dan menggunakan provider, mahasiswa mampu membuat dan menggunakan server, mahasiswa mampu membuat aplikasi yang terhubung dengan internet, dan juga mahasiswa mampu mendistribusikan aplikasi ke dalam sistem berbasis Android dan juga iOS, di mana untuk mata kuliah ini tidak ada mata kuliah prasyaratnya, sehingga mahasiswa bisa mengikuti secara langsung perkuliahan pemrograman perangkat bergerak. Nah, untuk pokok bahasan dan juga strategi penyampaian di sini, karena di semester ini kita juga berjalan bersama dengan PBL atau Project Based Learning, di mana mahasiswa akan bekerja secara berkelompok, dengan tiap kelompoknya nanti diberikan sebuah project, diminta untuk menganalisa kebutuhan dari project tersebut dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ya, sesuai dengan rencana project yang diberikan. Nah, oleh karena itu, agar mahasiswa juga bisa menyelesaikan project dengan baik, maka di sini untuk metode pembelajarannya secara umum ada 2 macam, yaitu secara online asinkron dan juga online sinkron. Di mana online asinkron di sini nanti saya akan lebih banyak memberikan materi ya, materi berupa topik-topik yang berhubungan dengan pemrograman perangkat bergerak, mulai dari dasar, bagaimana cara menginstalasi hingga menampilkan beberapa fitur ya, dan juga nanti akan ada beberapa topik dan materi yang berhubungan dengan penyimpanan atau baik itu penyimpanan yang ada di dalam perangkat mobilenya atau local storage maupun penyimpanan berbasis internet ya, yang kita gunakan, baik itu nanti menggunakan semacam Firebase atau menggunakan MySQL. Oke, jadi di sini untuk minggu pertama pada pertemuan mata kuliah pemrograman perangkat bergerak nanti akan ada penjelasan mengenai RPS, penjelasan mengenai bagaimana membangun environment, konsep distribusi aplikasi itu seperti apa, sehingga mahasiswa akan memahami dan tahu bagaimana sih perbedaan atau apa perbedaan dari pemrograman perangkat bergerak dibandingkan dengan pemrograman berbasis lain, seperti misalnya untuk yang berbasiskan website. Di sini metodenya dengan ceramah ya, kemudian diskusi, dan juga nanti akan ada video demo dan juga video penjelasannya dengan teori yang secara umum yang sudah sesuai ya dengan jadwal, yaitu satu sesi teori dan juga 8 sesi praktikum atau 3 SKS nantinya ya. Kemudian nanti pada pertemuan kedua sampai dengan pertemuan sebelum UTS, di sini akan lebih banyak saya menjelaskan fitur-fitur ya, bagaimana mengimplementasikan beberapa fitur yang berhubungan dengan perangkat mobile
ya atau perangkat bergerak. Dimulai dari minggu kedua pembahasan mengenai navigasi dan komponen, ya bagaimana membuat halaman, bagaimana membuat konsep navigasi, bagaimana membuat komponen-komponen yang ada pada aplikasi perangkat bergerak. Kemudian masuk di pertemuan ketiga, ini akan membahas mengenai icon dan juga tema, penggunaan icon dan penggunaan tema ya pada aplikasi kita, sehingga kalian bisa menyesuaikan tema dan icon yang baik sesuai dengan project yang kalian kerjakan. Untuk metodenya juga sama, yaitu melalui ceramah, diskusi, dan nanti akan ada contoh demo kegiatan mini praktikumnya. Kemudian pada pertemuan keempat akan membahas media penyimpanan, ya. Jadi di sini menjelaskan konsep media penyimpanan, implementasi media penyimpanannya nanti bagaimana. Kemudian di pertemuan kelima akan membahas mengenai provider, apa itu provider, konsepnya seperti apa, kemudian bagaimana mengimplementasikan provider. Di sini juga dilakukan secara ceramah ya, online asinkron. Nanti ada juga contoh mini project yang bisa dicoba dilakukan oleh mahasiswa. Setelah itu membahas mengenai server, konsep dan implementasi server. Dan di pertemuan sebelum UTS terakhir atau pertemuan ketujuh akan membahas masalah klien, yaitu konsep dan implementasi klien. Ini yang berhubungan dengan akses di internet. Itu nanti seperti apa, karena di beberapa project yang ada nantinya itu akan berbasis client server. Jadi mahasiswa juga perlu tahu bagaimana sih mengimplementasikan aplikasi mobile kalian ini agar bisa berjalan di internet dan terkoneksi secara klien dan server. Semua proses perkuliahan sebelum UTS ini dilakukan dengan metode ceramah ya, online asinkron. Saya akan membuat videonya, mahasiswa bisa melihat, mempelajari ya materi-materi dasar yang berhubungan dengan perkuliahan atau mata kuliah pemrograman perangkat bergerak ini. Selain nantinya mahasiswa juga mulai mempersiapkan PBL-nya ya. Jadi dalam satu semester kita bergerak bersama ya, belajar bersama bagaimana sih mempelajari basic dasarnya, sambil mahasiswa juga mempelajari bagaimana cara untuk menyelesaikan aplikasinya ya, atau menyelesaikan project yang diberikan ya, seperti itu. Setelah itu nanti akan ada UTS, kurang lebih 2 sesi teori dan ada sesi praktikum. Ini akan lebih banyak membahas materi-materi sebelum UTS, baik itu secara teori maupun praktikum. Akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan topik-topik dasar di pemrograman perangkat bergerak ini. Nah, berikutnya mulai dari pertemuan ke-8 hingga pertemuan ke-14 di sini. Nah, di sini kita sudah masuk ke masalah PBL. Nanti bagaimana cara pertemuan kita? Nah, kalau tadi sebelumnya kita online asinkron, nah sekarang di sini kita rubah menjadi sistemnya online sinkron sesuai dengan jadwal yang sudah disebar oleh jurusan ya, yang diberikan oleh jurusan dan juga prodi melalui TU. Nanti kita tiap tim akan diberikan jadwal untuk diskusi dengan pengajar yang terkait. Nah, diskusinya di sini nanti kita akan berdiskusi bareng. Pengajar akan mencari tahu pemahaman mahasiswa dan juga tim itu seperti apa tentang proyeknya. Bagaimana mahasiswa dan tim tadi itu cara step menyelesaikan proyeknya, tahapannya, progresnya itu juga akan kami nilai. Kemudian literasi ini juga penting, selain dari learning ya dan materi-materi yang diberikan oleh pengajar, mahasiswa dan tim ini nanti akan mendapat materi dari mana saja. Nah, kemudian nanti progresnya apakah ada kendala atau tidak, bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi benar-benar dengan PBL ini ya, mahasiswa diharapkan bisa saling berkolaborasi antar tim, bisa tetap juga berdiskusi dengan pengajar. Jika memang ada kebingungan ya, atau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan tetap dengan pengajar. Nanti pengajar akan memberikan solusi ya, baik solusinya secara langsung atau memberikan solusi misal menunjukkan link atau memberikan contoh project tertentu misalnya. Itu nanti bagaimana mahasiswa
dan timnya tetap bisa on track dalam menyelesaikan proyeknya ya, sesuai dengan schedule yang sudah ditentukan. Nah, di pertemuan di minggu ke-8 ini sama sampai minggu ke-14, yaitu studi kasus PBL, di mana dimulai kita akan berdiskusi mengenai kebutuhan aplikasinya, bagaimana menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah dari studi kasus PBL-nya. Dilanjutkan dengan nanti mahasiswa merancang aplikasinya seperti apa ya, rancangan desain aplikasinya itu seperti apa. Setelah itu masuk ke dalam tahapan pembuatan aplikasinya. Yang pertama kali yang akan kita lihat yaitu halaman antarmukanya dulu. Halaman navigasinya nanti dibuat seperti apa, halaman antarmuka landing page-nya ya. Halaman pertama, home screen-nya itu nanti seperti apa yang akan dibuat oleh tim dan mahasiswanya. Progresnya sampai di mana? Jika mengalami kesusahan, apa yang dicari solusinya? Nah, seperti itu. Itu sampai ke pertemuan ke-10. Di pertemuan 11, sesuai dengan penilaiannya, yaitu mahasiswa mampu membuat fitur aplikasi. Nah, karena di tiap tim ini berbeda ya, jadi tentunya nanti akan ada semacam diskusi apa fitur aplikasi yang direncanakan di awal dan sampai sekarang targetnya itu apa. Nah, ini nanti akan berjalan kurang lebih 3 minggu ya, sampai fitur-fitur, karena biasanya tiap tim berbeda dan progresnya juga tidak sama ya, sesuai dengan keaktifan anggotanya juga. Jadi akan kita lihat fitur yang sudah terselesaikan ini apa, yang belum apa, kalau belum apa kendalanya, sesuai dengan target awal atau tidak. Nah, sampai nanti di pertemuan ke-14 yaitu akan dilakukan testing aplikasi, pengecekan aplikasi, apa yang bisa berjalan, apakah berjalan sesuai dengan ketentuannya, normal atau tidak, ada bug atau tidak, nanti akan kita diskusikan, kita uji coba ya, kalau ada kendala tetap akan dicari solusinya secara bersama-sama ya. Jadi di sini saya selaku pengajar pemrograman perangkat bergerak tidak akan lepas tangan ya, meskipun harapannya mahasiswa tetap aktif, tetapi di sini dosen pengajar juga membantu mengarahkan, membantu memberikan solusi, memberikan masukan ke mahasiswa, ini loh yang harus dikerjakan, stepnya harusnya seperti ini, jangan sampai kalian melompati step yang seharusnya ya, yang benar. Apalagi kalian juga ada mata kuliah lain seperti RPL, pemrograman web, interaksi manusia komputer, basis data. Nah, ini nanti akan disesuaikan juga dengan mata kuliah terkait yang berhubungan dengan project based learning pada semester ini. Kemudian nanti akan ada UAS. Nah, di sini UASnya itu akan ada sesi teori ya, akan cek pemahaman secara teoritis ya. Kemudian ada juga demo project, nah, dan juga pembuatan video presentasi yang berhubungan dengan PBL ya, sebagai pengganti bagian dari praktikumnya. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah penjelasan mengenai step by step kita dalam satu semester ini, bagaimana proses perkuliahan pemrograman perangkat bergerak akan dilakukan. Semua materi nanti yang bersifat online asinkron akan saya berikan di learning ya, baik itu materi berupa video, PowerPoint, kemudian modul-modul, termasuk juga contoh project ya, yang secara umum harapannya bisa membantu mahasiswa untuk menyelesaikan project yang didapatkan bersama anggota timnya. Nah, ini waktu pelaksanaannya ya, tatap muka konvensional 0%, kebanyakan kita nanti akan tatap muka secara daring maupun praktikum dan diskusi ya. Kemudian evaluasinya topik akan ada topik pembahasan, kemudian diskusi ya secara sinkron maupun online tentunya. Setelah itu ada praktikum dengan mekanisme PBL, nanti akan ada beberapa mini project sebagai pengantar kalian biar kalian terbiasa untuk menggunakan aplikasi berbasis perangkat mobile ya. Code-nya dasar-dasar, kita nyoba dasar-dasar aja, kalian membuat home, kemudian melakukan proses navigasi, bikin button, koneksi antar halaman ya, seperti itu nanti.
proses untuk praktikumnya. Basicnya dulu, biar kalian memahami sambil belajar teori-teori yang diberikan. Kemudian ada juga evaluasi teori, ujian online UTS UAS. Selain itu ada juga evaluasi praktikum ya, yang dimana evaluasinya dilakukan dengan metode PBL. Ini nanti berhubungan dengan UAS. Nah, ini kurang lebih sarana prasarananya. Kita menggunakan Visual Code. Untuk softwarenya bisa menggunakan React Native maupun Flutter. Ada juga Postman di sini untuk nyoba sistem PostGet update delete di database. XMPP untuk belajar membuat local server. Ada Android Studio untuk pengembangan SDK-nya ya, Software Development Kit-nya. Kemudian ada JDK, Java Development Kit, yang berhubungan dengan Android Studio. Ada juga Software Development Kit Tools ya, untuk proses update Android SDK Tools-nya. Nah, ini kriteria penilaiannya. Secara umum nilai A jika mahasiswa mendapatkan nilai di atas 85, kemudian 80 hingga 84 itu A-, 75 hingga 79 itu B+, 70 hingga 74 B, sampai ke bawah, dan kalau nilainya di bawah 40 maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan nilai E. Tapi jangan khawatir, karena proses PBL ini penilaian tidak hanya berdasarkan hasil akhir produk yang kalian kerjakan ya, tetapi kami juga menilai proses ya, proses kalian belajarnya itu seperti apa ya. Jadi di sini penilaiannya kalau kita lihat ya, ada beberapa aspek, ada literasi skill, presentasi, nanti berhubungan dengan hasil akhir, learning skill, apa yang kalian pelajari, bagaimana proses belajar mengajar selama ini, life skill, nah ini berhubungan dengan kegiatan kalian berkumpul dengan anggota timnya itu seperti apa yang didiskusikan, update atau tidak, aktif atau tidak kalian dengan anggota tim, ya nanti dari hasil diskusi, dari hasil pemantauan ya selama proses PBL ini nanti akan kami ketahui siapa yang aktif, siapa yang tidak. Tentunya anggota yang aktif dan yang tidak nilainya juga beda. Karena itu ada beberapa komponen yang dipisah di sini, sehingga komponen kecil-kecil yang dan banyak ini nanti diharapkan bisa menjadi acuan yang cukup baik ya, yang tepat bagi kami pengajar untuk menilai mahasiswa itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kontribusinya, sesuai dengan hasil akhir, sesuai dengan proses yang dia lakukan. Nah, kurang lebih seperti ini komponen penilaiannya ya. Ini semua disusun berdasarkan rubrik PBL yang sudah disepakati dari tingkat jurusan dan juga prodi. Oke, ya ini adalah daftar pustaka yang kurang lebih kita gunakan. Kita menggunakan React Native, Flutter, maupun Android Studio ya. Secara umum mungkin nanti di awal semester juga akan kita bahas mahasiswa atau timnya ini lebih interest menggunakan aplikasi mana ya, aplikasi apa, apakah interest dengan menggunakan Android Studio karena mungkin sebelumnya sudah pernah belajar ya, atau mungkin interest dengan Flutter yang saat ini sedang kekinian, yang mulai banyak digunakan, belajar dengan menggunakan bahasa pemrograman baru, dan atau mungkin menggunakan React Native nah, yang mungkin sudah terbiasa dengan menggunakan JavaScript. Itu nanti juga akan kita diskusikan dengan pengajar masing-masing ya, dengan pengajar pemrograman perangkat bergerak, sehingga setiap tim nantinya diharapkan mempunyai kemampuan yang saling melengkapi antar anggotanya, bisa menyelesaikan proyeknya dengan baik dan benar. Oke, demikian penjelasan RPS dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.